4. Demonstrasi kontekstual, implementasi strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi oleh guru penggerak. Profil guru penggerak. Bu Maya adalah salah satu pendidik berdedikasi di UPTSD Negeri Sidorejo 3 Tuban yang terpilih sebagai guru penggerak dalam program transformasi pendidikan yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Beliau memiliki semangat tinggi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan menjadi agen perubahan di sekolah. Identifikasi keragaman dan kebutuhan belajar peserta didik pada pembelajaran berdiferensiasi. Dalam konteks pembelajaran berdiferensiasi, penting untuk memahami bahwa peserta didik memiliki kebutuhan belajar yang unik. Di kelas 5 misalnya, terdapat kecenderungan gaya belajar auditori yang dapat diidentifikasi melalui diagnosa non-kognitif yang dilakukan oleh guru. Melalui asesmen awal ini, guru dapat mengetahui gaya belajar peserta didik sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Sebagai seorang guru, saya menyadari perlunya merancang pembelajaran dengan cermat, mempertimbangkan keragaman kemampuan, karakteristik, dan gaya belajar masing-masing peserta didik. Ini termasuk mengidentifikasi strategi pembelajaran yang tepat, seperti memberikan pendampingan kepada peserta didik yang memerlukan bimbingan dalam memahami materi, sementara peserta didik lain mungkin dapat belajar secara mandiri. Tantangan ini menjadi penting dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan kondisi kelas. Salah satu contoh implementasi pembelajaran berdiferensiasi adalah dengan memberikan berbagai jenis tugas atau soal yang sesuai dengan tingkat kemampuan serta memberikan bantuan tambahan kepada mereka yang membutuhkannya. Dalam hal ini, guru dapat menggunakan alat seperti papan emosi untuk menunjukkan keadaan sosial emosional peserta didik yang juga berperan dalam memahami kebutuhan sosial emosional mereka. Kelompok dalam kelas dibagi menjadi kelompok heterogen, di mana perbedaan gaya belajar dan persiapan belajar dicampur untuk menciptakan kegiatan tutor sebaya. Ini memungkinkan peserta didik untuk saling belajar dan mendukung satu sama lain. Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang berpengaruh pada proses belajar. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Peserta didik perlu merasa dihargai dan nyaman secara sosial emosional, sehingga mereka dapat datang ke sekolah dengan bersemangat. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan diterima. Cara peserta didik diperlakukan oleh guru dan teman-teman sangat mempengaruhi rasa diterima mereka. Yang ketiga, kebebasan dengan aturan. Peserta didik perlu memiliki kebebasan untuk bergerak dan berinteraksi, namun tetap dalam batasan aturan yang ada, seperti berbicara dengan sopan dan tepat waktu. Yang keempat, kesenangan. Hubungan pertemanan yang inklusif dan perlakuan bijak dari guru tanpa pilih kasih sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif. Yang kelima, kekuasaan melalui pembiasaan. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memimpin kelompok dalam diskusi dapat membantu mereka mengembangkan keterampilan sosial dan kepemimpinan. Dengan memahami dan mengidentifikasi keragaman serta kebutuhan belajar peserta didik, guru dapat merancang pembelajaran yang lebih efektif dan inklusif, sehingga setiap peserta didik dapat mencapai potensi terbaiknya. Aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan. Pembelajaran berdiferensiasi telah diterapkan dengan berbagai aspek, termasuk konten, proses, dan produk, untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang beragam. Yang pertama, aspek konten. Guru menyediakan materi yang berbeda sesuai dengan tingkat pemahaman peserta didik. Misalnya, untuk topik yang sama, guru dapat menyediakan berbagai sumber belajar seperti buku teks, artikel, video, atau infografis dengan tingkat kesulitan yang bervariasi. Dalam prakteknya, saat pembelajaran matematika dasar, guru melakukan pretest untuk mengetahui kemampuan siswa dalam perkalian. Dengan cara ini, materi yang diberikan dapat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing siswa sehingga menciptakan diferensiasi produk yang efektif. Yang kedua, aspek proses. Kegiatan pembelajaran disusun sesuai dengan berbagai gaya belajar peserta didik. Misalnya, untuk gaya belajar visual, guru menggunakan gambar atau diagram. Untuk gaya belajar audiotori, guru mengadakan diskusi kelompok atau presentasi. Dan untuk gaya belajar kinestetik, guru merancang aktivitas fisik atau eksperimen. Dalam konteks membaca, guru harus teliti dalam memberikan pendampingan kepada siswa.
Yang ketiga, aspek produk. Pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan peserta didik untuk menunjukkan pemahaman dan keterampilan mereka melalui berbagai cara, seperti poster, video, presentasi lisan, atau drama. Penilaian dalam pembelajaran ini menjadi lebih bervariasi karena setiap peserta didik dapat menghasilkan produk yang berbeda berdasarkan pilihan, minat, dan gaya belajar mereka. Misalnya dalam grup Toklek bernama Waluh Budaya, siswa berkolaborasi dengan orang tua atau paguyuban untuk menggunakan limbah dalam proyek kreatif seperti fashion show, dari plastik, tas sulam, melukis, dan kegiatan lain seperti teater, nembang, bernyanyi, dan bermain peran. Dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi yang menghasilkan produk, diharapkan siswa dapat mengapresiasi hasil karya mereka. Seorang guru juga perlu memiliki identitas yang dapat diingat oleh siswa, bukan hanya dalam bentuk produk fisik, tetapi juga dalam sikap kerjasama, gotong royong, dan nilai-nilai produktif lainnya yang ditanamkan selama proses pembelajaran. Dengan demikian, pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada pengembangan karakter dan keterampilan sosial peserta didik. Strategi yang digunakan dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, guru menggunakan berbagai strategi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang beragam. Salah satu strategi utama yang diterapkan adalah cooperative learning, yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan sosial dan kolaboratif di antara peserta didik. Dalam pendekatan ini, siswa yang lebih maju dapat saling membantu dengan teman-teman yang membutuhkan dukungan, sehingga memperkaya pengalaman belajar bagi semua peserta didik. Metode pembelajaran yang digunakan mencakup diskusi kelompok, tanya jawab, dan ceramah interaktif. Dasar dalam memilih strategi dan model pembelajaran yang menarik adalah dengan mengaplikasikan dan Dasar memilih strategi dan model pembelajaran yang menarik adalah dengan mengaplikasikan dan mengkombinasikan berbagai strategi agar lebih menarik dan efektif. Kombinasi ini dapat diterapkan pada beberapa mata pelajaran di mana pada akhir pembelajaran, siswa tidak hanya menghasilkan produk fisik tetapi juga mengembangkan kemampuan berbicara, bergerak, disiplin, dan tanggung jawab. Dalam konteks diferensiasi produk, misalnya pada pembelajaran seni menggambar, siswa dapat menghasilkan berbagai jenis produk seperti gambar, iklan, atau presentasi komunikasi. Kolaborasi ini mengakomodasi pembelajaran berdiferensiasi dan disesuaikan dengan karakteristik siswa. Diharapkan, calon pendidik dapat menciptakan lingkungan belajar yang nyaman bagi setiap siswa, memiliki ciri khas, kreatif, teliti, peduli, dan empatik. Inovasi dalam pembelajaran sangat penting untuk mengidentifikasi potensi siswa dan membantu mereka menemukan jati diri mereka. Seorang guru yang efektif harus mampu mengenali potensi diri mereka sendiri sebelum mengenali potensi siswa. Selain itu, penting untuk menerapkan pembelajaran yang berfokus pada aspek sosial emosional agar siswa selalu siap menghadapi kegiatan pembelajaran. Hal ini juga berkontribusi dalam mengembangkan keterampilan empati, gotong royong, kerjasama, serta kesadaran sosial dan kesadaran diri. Dengan demikian, strategi yang digunakan dalam pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya berfokus pada aspek akademis, tetapi juga pada pengembangan karakter dan keterampilan sosial peserta didik. Untuk mengevaluasi apakah tujuan pembelajaran berdiferensiasi telah tercapai, guru dapat menggunakan berbagai metode seperti diskusi atau refleksi diri untuk menilai pemahaman peserta didik terhadap materi. Selain itu, asesmen sumatif seperti tugas akhir atau ujian digunakan untuk mengevaluasi kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari. Proses refleksi terhadap pembelajaran juga penting di mana guru dapat menganalisis apa yang berhasil dan apa yang belum diperbaiki untuk pembelajaran di masa mendatang. Namun, dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi, terdapat beberapa kendala yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah perbedaan dukungan yang diterima siswa di sekolah dan di rumah, yang dapat menghambat perkembangan mereka. Dalam pemilihan kelompok, guru harus membimbing siswa agar tidak terbentuk kelompok tertentu, sehingga aspek gotong royong dan saling menghargai dapat terwujud. Dari sisi guru, kemampuan dan keterampilan yang mumpuni sangat diperlukan agar dapat menjadi contoh yang baik bagi siswa. Keberhasilan pembelajaran berdiferensiasi juga dipengaruhi oleh minat siswa terhadap mata pelajaran. Jika siswa tidak menyukai suatu mata pelajaran atau memiliki persepsi negatif, peran guru dalam
peran guru dalam memfasilitasi minat dan menyajikan materi dengan cara yang menarik menjadi sangat penting. Diferensiasi pembelajaran sangat diperlukan terutama dalam menghadapi tantangan zaman saat ini. Siswa tidak dapat dibiarkan begitu saja. Mereka perlu mendapatkan input yang baik dalam kegiatan pembelajaran agar pengetahuan yang diperoleh dapat membekas dalam diri mereka. Kerja sama dan apresiasi terhadap orang lain juga menjadi aspek penting dalam pembelajaran. Evaluasi tidak hanya dilakukan melalui penilaian tertulis, tetapi juga mencangkup penilaian sikap, seperti tanggung jawab, kedisiplinan, dan keterampilan lainnya. Siswa yang unggul dalam aspek kognitif belum tentu memiliki sikap dan keterampilan yang sama. Oleh karena itu, penilaian dalam pembelajaran berdiferensiasi harus dilakukan dari berbagai aspek, termasuk kemampuan, bakat, sikap, keterampilan, dan bidang yang disukai oleh siswa. Dengan pendekatan ini, diharapkan evaluasi dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang perkembangan siswa secara keseluruhan.